Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Minggu 26 September, Mengasihi Dikasihi. Kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 menyatakan, Allah adalah kasih. Walaupun 3 kata ini sangat singkat, 4 kata dalam bahasa Yunani, ide dibalik dari kata-kata ini begitu dalam, sangat mendalam, sehingga kita jarang untuk memahami implikasi dari kata-kata ini. Kata-kata ini tidak mengatakan bahwa Allah mengasihi, atau bahwa Allah menyatakan kasih, atau Allah adalah sebuah manifestasi dari kasih, tetapi bahwa Allah adalah kasih. Adalah kasih, sebagaimana kasih adalah inti dari identitas Allah itu sendiri. Sebagai manusia yang sudah jatuh, dengan hanya beberapa pon jaringan dan bahan kimia di kepala kita yang dapat digunakan untuk memahami kenyataan, kita sebenarnya tidaklah sanggup untuk memahami sepenuhnya apa arti sesungguhnya dari Allah adalah kasih. Tetapi sekarang kita bisa, tentu saja, cukup mengerti untuk mengetahui bahwa hal itu adalah kabar yang sangat baik. Jika gantinya Allah adalah kasih, yang dikatakan Allah adalah benci, atau Allah adalah dendam, atau Allah adalah acuh tak acuh, maka pernyataan tentang Dia dapat menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Dari kebenaran bahwa Allah adalah kasih, menolong kita mengerti dengan lebih baik ide bahwa pemerintahan Allah, bagaimana Dia memerintah segala ciptaan, mencerminkan kasih itu. Kasih menebus alam semesta, bahkan lebih dari apa yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Allah mengasihi kita, dan kita juga harus sebaliknya mengasihi Allah. Namun, mengasihi dan dikasihi haruslah dilakukan secara sukarela. Allah tidak memaksakan kasih. Saat dimana Dia memaksakan kasih, maka hal itu bukan lagi kasih. Itulah sebabnya ketika Allah menciptakan makhluk yang pintar dan berakal di sorga dan di bumi dengan kemampuan untuk mengasihi, resikonya selalu ada bahwa mereka mungkin tidak akan membalas kasihnya. Beberapa tidak melakukannya, dan itulah sebabnya asal mula dari apa yang kita tahu sebagai pertentangan besar. Yang sangat menarik untuk dipikirkan adalah apa yang tertulis dalam Yehezkiel 28 ayat 15, di mana di ayat itu menunjukkan bahwa walaupun malaikat ini, yaitu Lucifer, adalah satu makhluk yang sempurna, yang diciptakan oleh satu pribadi Allah yang sempurna, ternyata kesalahan didapati juga di dalam dia. Hal itu bukan karena dia telah diciptakan dengan kesalahan itu dari mulanya. Sebagai gantinya, diciptakan dengan kemampuan untuk mengasihi. Lucifer memiliki kebebasan moral yang benar dan terlepas dari semua yang telah diberikan kepadanya. Ia penuh dengan segala batu permata. Malaikat ini tetap menginginkan lebih daripada itu. Satu hal menuntun pada hal yang lain, yang pada akhirnya terjadilah perang di sorga. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Allah mengasihi umat manusia. Kasih Allah itu tidak berubah. Artinya adalah kasih Tuhan mengalir terus-menerus, tiada berhenti sampai selama-lamanya. Kasih manusia bersifat sementara, mudah sekali berubah, terbawa dengan perasaan, dan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pada waktu itu. Tetapi kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Bahkan kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan baginya. Kasih Allah itu juga sempurna. Artinya adalah kasih Tuhan itu sepenuhnya benar-benar lengkap dan utuh bagi kita semua. Karena itu jangan sekali-kali kita mengukur besarnya kasih Tuhan dengan keadaan yang kita alami. Namun ingatlah dan selalu renungkanlah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Salib adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Tuhan kepada kita. Dan kasih Allah itu tidak bersyarat. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jangan pernah kita lupakan akan ayat ini yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Ini sangat berbeda dengan kasih manusia yang selalu dan seringkali bersyarat. Seringkali kita hanya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Jika tidak, kita pun tidak lagi mau mengasihi saudara-saudara kita.
Namun Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Apapun juga yang ada di dalam dunia ini, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita sudah mengetahui betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita, mari kita mengasihi satu dengan yang lain. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat merefleksikan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan caranya kami dapat mengasihi satu dengan yang lain. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.